adalah pernyataan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Komponen sikap yang pertama, komponen kognitif, yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua, komponen afektif, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Yang ketiga yaitu komponen perilaku, adalah sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap kerja yang utama. Yang pertama yaitu kepuasan kerja, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Yang kedua, keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkannya kinerja penting bagi nilai diri. Yang terakhir yaitu komitmen organisasi, adalah tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi suatu organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Dukungan organisasi yang dirasakan. Tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Yang kedua ada keterlibatan keterlibatan seorang individu, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang terakhir ada manajer cenderung mengidentifikasi pekerjaannya sebagai bagian dari salah satu dari 4 kategori yang jelas, yaitu antusias yang bertahan, ogah-ogahan bertahan, antusias yang pergi atau berencana untuk pergi, dan ogah-ogahan bertahan atau tidak berencana untuk pergi tetapi seharusnya pergi. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati. Slide selanjutnya. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi psikis yang dirasakan seorang pegawai dalam suatu lingkungan pekerjaannya atas peranannya dalam suatu organisasi dengan kebutuhannya yang telah terpenuhi. Mengukur kepuasan kerja ada 2 metode. Yang pertama dengan respon atau pertanyaan. Yang kedua dengan penjumlahan aspek-aspek pekerjaan, mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pekerjaan yang bersifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya ada faktor penentu kepuasan karyawan, yaitu ada 6 faktor, yaitu yang pertama adalah adalah tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan skill dan kemampuan mereka, membuka kesempatan pada mereka untuk belajar dan menerima tanggung jawab, sehingga memandang tugasnya sebagai pekerjaan yang menarik. Selanjutnya adalah gaji. Gaji merupakan remunerasi finansial yang diterima oleh karyawan yang dipandang sebagai sesuatu yang adil dalam organisasi. Karyawan menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapan mereka yang berdasarkan tuntutan kerja, tingkat keterampilan, serta pemahaman yang dimiliki. Tingkat pendidikan karyawan juga merupakan mempengaruhi tingkat kemungkinan karyawan dalam melakukan penggajian dengan karyawan lain dengan memiliki level yang sama di perusahaan yang berbeda. Jika gaji yang diterimanya lebih rendah daripada gaji yang berlaku di perusahaan lain atau sejenis, maka akan menimbulkan ketidakpuasan di antara karyawan. Selanjutnya adalah peluang untuk mendapatkan promosi dan jenjang karir. Melalui promosi perusahaan akan mendapatkan kestabilan moral karyawan, karena promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi daripada posisi sebelumnya.
Selain itu, promosi juga memberikan peluang untuk mengembangkan pribadi karyawan, menumbuhkan tanggung jawab yang lebih besar dan meningkatkan status sosial. Yang keempat adalah supervisi, di mana tugas pengawas tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang selaras dan mendorong karyawan untuk mencapai sasaran dengan maksimal. Karena itu, aktivitas karyawan sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan di tempat kerja. Pengarahan, perhatian, dan motivasi dari pemimpin diharapkan dapat mendorong karyawannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya ada rekan kerja atau teamwork. Teamwork yang baik selalu saling memberikan dukungan, bantuan, atau saran akan membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Hubungan baik dengan rekan kerja akan sangat berarti jika pekerjaan tersebut membutuhkan kerjasama tim. Erat hubungannya dengan rekan kerja atau teamwork akan mempengaruhi pada mutu kerja yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya ketegangan dan kecemasan dalam kelompok. Individu yang ada dalam kelompok tersebut mampu menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah lingkungan. Di sini adalah lingkungan di mana kita kerja, biasanya akan mempengaruhi kita. Saya Irfan Nur Hidayat, NIM 1710282. Dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja atau keluar adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalnya organisasi. Suara adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki secara aktif dan konstruktif. Loyalitas adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui secara pasif, menunggu kondisi-kondisi itu membaik. Pengabaian adalah ketidakpuasan yang diungkapkan dengan memberikan kondisi memburuk. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati. Slide yang pertama, motivasi kerja. Motivasi kerja menurut Hasibuan 2010, serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal-hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Untuk indikator mengukur motivasi kerja individu ada 4 poin. Yang pertama, fisiologis, 2 keamanan, 3 sosial, 4 penghargaan. Slide selanjutnya, sikap kerja. Sikap kerja menurut G. George and Jones 2012 merupakan koleksi perasaan, keyakinan, dan pikiran tentang bagaimana berperilaku yang orang saat ini memegang tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Sikap kerja menurut Timothy Achard 2012 merupakan evaluasi pekerjaan seseorang yang mengekspresikan perasaan seseorang terhadap keyakinan dan lampiran pekerjaan. Slide selanjutnya, menurut Bloom and Nolan 2012, indikator untuk mengukur sikap kerja individu ada 5 poin. Yang pertama, kondisi kerja, kedua, pengawasan atasan, ketiga, kesempatan untuk maju, 4, keamanan, 5, fasilitas kerja. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Geiger dan Jones. Kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan dan keyakinan seorang tentang pekerjaan mereka saat ini. Robin and Art dalam Puspitawati, indikator untuk mengukur kepuasan kerja secara individu adalah sebagai berikut: 1. Pekerjaan itu sendiri, 2. Gaji atau upah, 3. Promosi, 4. Pengawasan, 5. Rekan kerja. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, kinerja karyawan, motivasi kerja, sikap kerja, kepuasan kerja.
Selanjutnya itu metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi adalah penelitian ini adalah berjumlah 135 karyawan. Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka penentuan jumlah sampel itu penelitian ini sebanyak 125 karyawan. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa data yang digunakan sebagai alat uji analisis, yaitu yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketertapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Dikatakan valid jika dapat mengukur data variabel secara teliti dan secara tepat. Yang kedua adalah analisis deskriptif. Analisis yang dilakukan dengan cara menentukan data, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberi gambaran masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik, di mana uji ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji multikolinearitas, dan terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, menggunakan regresi linear berganda, di mana analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan, memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kelima adalah koefisien determinasi, di mana uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Yang keenam adalah menggunakan uji T, dan yang terakhir adalah menggunakan uji S. Selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Analisa dan pembahasan ini berisi tentang hasil dari melakukan analisis data menggunakan teknik-teknik analisis yang telah tadi disebutkan, dengan hasil yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hubungan motivasi kerja dengan kinerja dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja. Artinya, semakin baik motivasi kerja, maka kinerja karyawan akan semakin baik pula. Selanjutnya adalah hubungan sikap kerja dengan kinerja karyawan, di mana hubungan sikap kerja dengan kinerja karyawan didapat nilai koefisien kolerasi atau zero order. Statistik ini menunjukkan bahwa sikap kerja memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Koefisien korelasi antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari hasil analisis nilai koefisien korelasi antara variabel motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai sebesar 0,857, yang artinya bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari hasil nilai koefisiensi determinasi atau S kuadrat untuk variabel motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah 0,735. Statistik ini dapat diartikan bahwa 75,5% variasi yang terjadi pada kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama. Kesimpulan. Yang pertama,
Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji hipotesis. Pertama, dinyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra Karya Bandung. Yang kedua, pengaruh sikap kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji hipotesis. Yang kedua, bahwa sikap kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra Banten. Yang ketiga, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji hipotesis. Ketiga, bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra Karya Bandung. Yang terakhir, secara parsial atau bersama-sama, motivasi kerja, sikap kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra Karya Bandung. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.